Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Antam, kedua Inco, ketiga Tins, keempat Pegas, kelima Elsa, keenam Medco, dan ketujuh MDKA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tutup di zona merah lagi, turun 1,88%, ke level harga 6.140. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 16,5 triliun. Kalau dilihat asing hari ini net buy di 171 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya ISG tidak mampu mempertahankan EMA 20-nya semenjak dari Oktober 2020 ya. Terus dipertahankan, akhirnya indeks breakdown. Dan kalaupun besok berlanjut tidak mampu naik lagi ke 6.200, ya arah ISG akan ke 6.000. Semoga 6.000 ini dipertahankan. Kalaupun lagi-lagi IHSG breakdown, ya buruk-buruknya ke 5.800 kalau saya lihat ya. Tapi ya harusnya 6.000 bisa dipertahankan IHSG bulan ini, dan mungkin bulan depan juga masih mampu mempertahankan 6.000. Jadi untuk harga sekarang, untuk drop sampai lebih dari 6.000, IHSG harus turun 2% lebih ya. Jadi semoga 6.000 dipertahankan, dan juga semoga besok IHSG kembali naik ke atas 6.200. Volume kelihatan nggak signifikan juga ya, walaupun indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya masih perlu hati-hati. Strateginya cuman ya beli di bawah-bawah harga penutupan, take profit aja di 3-4% ya. Menurut saya sekarang ya strategi itu yang cukup bisa diandalkan ya, profit di 3-5%, take profit aja. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam pada hari ini ditutup auto reject bawah ke level harga 2.670, turun 6,96%. Sempat menyentuh level tertingginya di 2.930, tapi ya dia drop lagi ya. Kalau dilihat Foreign hari ini jualan yang sangat besar ya, di 39 juta. Kalau dilihat broker semarinya terlihat memang ada distribusi, tapi yang nggak signifikan lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam ya masih perlu hati-hati, karena Antam sudah di dekat EMA 20-nya. Kalau EMA 20 itu di breakdown atau 2.500 di breakdown, buruk-buruknya yang mengarah ke 1.780. Di situ ada EMA 60-nya. Idealnya beli di mana? Kalau dilihat dari fundamental yang terlihat di iPod News ya, Antam ini perusahaan yang biasa aja untuk sampai tahun 2020. Perubahan revenue nggak ada yang terlalu signifikan. ROE-nya juga masih di bawah 10% dan tidak terlihat yang signifikan bertumbuh. Ya menurut saya ini biasa aja. Dengan kenaikan saham yang signifikan, ya itu berarti cuman gara-gara sentimen baterai, sentimen Tesla mau ke Indonesia. Jadi enggak karena fundamental yang terus membaik ya. Jadi perlu hati-hati nih. Antam idealnya menurut saya ya belinya di daerah 1.780 sampai 2.000 ini lebih aman. Di atas ini memang Antam sudah tinggi. Boleh nggak trading cepat di saham Antam? Masih boleh trading cepat ya. Strateginya cuman untuk sekarang ini ya coba beli di 3-5% penurunan dari harga penutupan hari ini. Coba antri buy, kalau dapat naik dia sedikit, dapat untung 3-5% aja dari harga beli, jual. Ya karena bisa aja siangnya dia turun lagi. Seperti hari ini Antam sempat drop dulu tadi, terus dia kembali naik, tapi akhirnya sesi 2 dia turun lagi. Jadi jangan hot lama-lama lah, jangan hot lebih dari 1 hari untuk saham-saham yang volatile ya. Sekarang saham-saham lagi volatile, konstruksi, komoditas juga ya sangat perlu hati-hati ya. EMA 20 sampai 2.500 semoga tidak di breakdown. Kalau di breakdown ya arah Antam bisa ke 2.000 sampai 1.800. Jadi seperti itu untuk Antam.
Yang punya dari atas gimana? Kalau nggak mau cut loss ya harus cut loss. Kalau nggak mau dibawa ke bawah ya. Kalau Antam breakdown dari 2530 sampai 2500 cut loss ya. Kalau nggak ya harus siap kalau dibawa sampai 2000 sampai 1780. Jadi kalau kita downside-nya kita lihat ini lumayan juga di 19 sampai 20% ya. Tapi beda cerita kalau besok Antam bisa tutup di atas 2800 ya. Minimal ya tutup aja di 2800 sampai 2850, itu beda cerita lagi. Antam kemungkinan besar bisa lanjut naik. Tapi ya seperti saya bilang, jangan dulu hot lama-lama ya. Profit sedikit jual aja. 3-5% jual. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Inco. Inco hari ini ditutup terkoreksi 3,14%, kelepas harga 6.150. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy saham Inco. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi malah di saham Inco. Yang distribusi PD, Indro Premier yang menampung tapi kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco masih mempertahankan EMA 20-nya dan support yang ditarik garis di 6.000 untuk besok. Kalau ISG juga merah, kemungkinan Inco juga akan menguji lagi 6.000. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 5.600 bahkan ke 5.200. Di situ ada EMA 60-nya. Ya, jadi perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy, mending wait and see dulu, market kurang bagus ya menurut saya. Ya kalau mau spekulasi buy ya cuman seperti yang tadi, coba beli auto buy di 3-5% penurunan dari harga hari ini. Jadi kalau dia menyentuh buy, kalau di bawah naik take profit di 3-5% juga ya. Jadi seperti itu aja strategi untuk sekarang ya, nggak bisa lagi di hot lama ya, nunggu market membaik atau stabil baru bisa di hot lebih lama. Menurut saya seperti itu untuk Inco ya. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah dan sudah terbentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume belum kelihatan yang signifikan juga, berarti ya masih perlu hati-hati untuk Inco. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada TINS. TINS hari ini ditutup terkoreksi auto reject bawah, turun 6,72%, kelepas harga 2080. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell yang sangat besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi yang cukup besar di saham TINS yang distribusi YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS mengarah ke 1950. Kalau besok lanjut koreksi, harusnya memang lanjut sepertinya ya. Apakah bisa spekulasi buy untuk TINS ya, coba jaga aja di 1950 ya. Jaga di daerah 1950. Kita lihat downside-nya ya sekitar 5%-an ya. Jaga di 1950 sampai 1960. Kalau dia berbalik arah, take profit aja. Kalau profit di 3-5% ya. Jadi seperti itu untuk strategi TINS kalau mau. Dan ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli saham TINS. Dan juga TINS kalau sampai breakdown dari 1950, potensi arah TINS ke 1600 sampai 1380 di daerah sini. Ini malah ideal kalau sampai breakdown sini. Itu menurut saya cukup bagus karena ideal buy ya di daerah 1400 sampai 1600 ini untuk TINS ya. Nah, dan juga itu adalah dulunya neckline rounding bottomnya. Jadi seperti itu untuk TINS. Arahnya untuk besok kalau ISG tetap merah mengarah ke 1950. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pegas. Pegas pada hari ini ditutup terkoreksi 5,24%, kelepas harga 1535. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy ya. Net buy-nya juga cukup lumayan. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham Pegas, distribusinya juga cukup besar, DR 195.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas untuk besok kemungkinan masih akan lanjut koreksi menguji 1500. Kalau 1500 itu di breakdown, arah selanjutnya Pegas ke 1400 sampai 1380.
Jadi perlu hati-hati juga Pegas kalau sampai breakdown dari 1500 bisa terkonfirmasi dia membuat double top. Jadi kalau dia membuat double topnya, ya, ini neckline-nya, ya harusnya dia sama. Kalau dari bawah ke atas 25%, dia dari bawah harus 25%. Jadi ya sekitaran 1100 sampai 1150. Jadi pas di EMA 200-nya bisa nggak ke situ? Kalau sampai breakdown dari 1300 ya bisa ke situ, tapi semoga dipertahankan ya. Pegas mampu bertahan di atas 1400. Jadi apakah bisa spekulasi buy buat NC dulu? Kalau mau spekulasi buy ya strategi seperti yang tadi, belinya di 3-5% dari harga penurunan hari ini. Misalnya harga penutupan hari ini ya turun sampai 3-5%, beli di daerah situ atau buy. Kalau dijemput, kalau di bawah naik, buy. Kalau di bawah turun lagi ya harus siap cut loss di bawah 1375 ya. Cut lossnya di daerah 1350 sampai 1340. Harus siap cut loss ya bagi yang trading. Jadi seperti itu. Nah, Kaisang pun kalau nyuruh pom-pom sekarang Pegas pun nggak mampu naik ya. Jadi ya influencer juga pom-pom itu saat hijau. Coba pom-pom saat lagi merah ini mampu nggak mereka menaikkan harga Pegas? Nggak akan bisa kalau market makernya mau arahnya bawah. Jadi ya hati-hati juga dengan influencer yang pom-pom ya, saham apalagi yang sudah naik tinggi kayak Pegas ini di pom-pom saat dia udah di daerah 1700-an kan, ternyata dia nggak mampu naik. Mungkin banyak juga yang sangkut di daerah sini ya. Harusnya kalau sabar ya, Pegas pasti ke bawah. Lihat nih kan, dia turun dulu ke bawah terus naik lagi, dan ini dia mengarah turun lagi. Jadi kalau sudah ketinggalan atau jauh dari support, apalagi saham-saham yang nggak dikenal sudah naik 4-5 candle hijau tanpa ada candle merah, itu perlu diwaspadai. Jangan sekali-sekali masuk karena ya resikonya dibawa ke bawah. Karena orang-orang influencer akan pom-pom saham yang sudah naik tinggi. Kalau lagi di bawah seperti ini dia nggak akan pom-pom ini. Misalnya di sini nggak akan dipom-pom, tapi sudah candle hijau gini tinggi, udah mulai tuh pom-pom biar pada ikutan masuk, kesempatan mereka jualan dan dia turun lagi kan nyangkut. Jadi beli saham itu mending ya di deket-deket support, biarpun nggak ada berita ataupun apa-apa. Kalau teknikalnya bagus ya diamin aja seperti Pegas nih. Kalau kemarin beli di daerah 1400 kan belum ada di pom-pom nih ya, tapi akhirnya dia naik kan. Jadi seperti itu ya. Trading jangan berdasarkan news pom-pom ataupun lainnya. Ya bisa lihat pom-pom, cuman lihat teknikalnya. Kalau teknikalnya udah naik tinggi, jangan, itu potensi bakal dibawa ke bawah. Karena orang nggak akan pom-pom kalau lagi seperti di bawah ini. Nih misalnya di daerah 1000 sampai 1000 nih nggak ada yang pom-pom, tapi saat dia rally ada yang pom-pom. Dia rally ada yang pom-pom lagi. Jadi seperti itu. Jadi sangat perlu hati-hati ya. Jangan sering termakan pom-poman. Fokus ke price action, fokus ke teknikal ya. Teknikal tuh sudah cerminan market. Kalau teknikalnya nggak bagus, berarti market kemungkinan nggak bagus juga ya. Jadi seperti ini, Pegas kan nggak bagus nih. Kelihatan dua candle merah, berarti dia nih ada potensi nggak bagus lagi di hari ini. Dan besok juga ada potensi kalau dia tidak mampu hijau atau membuat candle hijau minimal di 1580 ya potensi bisa ke bawah ke 1400. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Elsa. Elsa juga pada hari ini ditutup terkoreksi 4,95% ke level harga 384. Sempat menyentuh level tertingginya ya di 436, tapi kemudian dibawa turun. Kalau dilihat dari Poren hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara jual dan beli. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa kalau besok tidak mampu naik ke atas 400 lagi, ada berpotensi Elsa ke 360, terdekat supportnya bahkan bisa ke 335 sampai 320. Kalau sampai 320 di breakdown, itu arah Elsa bisa ke 240. Menurut saya pertahanan terakhir Elsa itu ada di 340. Kalau itu dipertahankan itu bagus. Bagaimana yang beli dari daerah atas
ya udah nanggung. Kalau mau cut loss menurut saya udah nanggung. Tapi ya kalau mau cut loss ya cut loss aja ya. Karena kalau Elsa tidak mampu naik ke 400, berpotensi Elsa ke 330 sampai 320. Jadi seperti itu. Ya, untuk Elsa besok atau lusa harus naik ke 400 dulu biar lebih aman, atau dia harus tutup di atas 400 ya. Jadi seperti itu aja untuk Elsa ya. Kalau mau buy ya strateginya seperti yang tadi coba buy di auto buy di bawah harga penutupan hari ini di 3-5%-nya penurunan. Kalau di bawah profit jual, kalaupun lanjut turun ya cut loss. Misalnya turun ARB ya cut loss saja, rugi ya paling di 2-3% kan. Kalau beli di minus 3% ya, kalau minusnya jadi 3,7% ya sekitar 3% lebih kan cut lossnya. Jadi seperti itu untuk Elsa, masih berpotensi ke bawah. Hari ini juga volume besar, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi seller masih kuat dalam penurunan Elsa hari ini. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Medco. Medco hari ini ditutup terkoreksi 2,45%, kelapa harga 595. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Medco malah diakumulasi hari ini ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Medco masih mempertahankan supportnya di 600, tapi hari ini tutup di 505. Itu potensi perlu hati-hati kalau besok Medco tetap masih di bawah 600 tutupnya ya, berpotensi ke 560. Di situ ada EMA 60 dan bahkan bisa breakdown dari support yang ditarik garis di 525. Jadi perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy, mending wait and see aja dulu. Kalau dia di daerah bawah 550 ini baru bisa spekulasi buy ya. Ini di daerah EMA 20-nya, cut loss-nya di bawah 500 untuk Medco. Buy-nya tapi di 550 dengan potensi kerugian di 8,4% dan target profit ya terdekatnya aja di 600. Jadi seperti itu untuk Medco sebelumnya wait and see aja dulu, tapi semoga dia tidak ke bawah ya. Medco semoga mempertahankan support neckline-nya ya, neckline double bottom. Nih double bottom ya, nih di 600. Semoga besok dia mampu naik kembali ke 600. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Volume juga meningkat, indikator garis biru juga masih tajam mengarah ke bawah, masih terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya. Semoga lah besok ada pantulan. Kalau masih tutup di bawah 600 ya perlu hati-hati. Kalau yang punya dari daerah atas cut loss saja. Kalau nggak mau cut loss harus siap rugi waktu karena menunggu Medco balik arah. Tapi harusnya Medco mempertahankan support ya, buruk-buruknya mempertahankan supportnya di 525 sampai 520. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MDKA hari ini malah naik 2,89%, kelapa harga 2.490. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar di saham MDKA. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat malah distribusi saham MDKA ya, yang distribusi KZ dan MS, yang nampung YU dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA masih mempertahankan supportnya di 240. Untuk besok apa bisa lanjut naik? Hari ini sempat membreakout EMA 20-nya tapi kemudian tutup di bawah EMA 20. Yang sudah punya ya hold aja ya. Yang belum punya belum bisa spekulasi buy karena belum tentu ini hijau ini mencerminkan besok bisa lanjut, walaupun candlenya sebenarnya menarik nih. Candle kemarin bentuk doji, hari ini bentuknya penuh ya, bodinya penuh dan lebih dari candle waktu dia turun merah. Harusnya bisa lanjut, tapi market nggak berjalan seperti biasanya. Bisa aja besok dia malah koreksi ya. Jadi perlu hati-hati kalau yang mau buy, coba cicil aja dulu. Kalau dia breakdown ke 2200, cicil lagi di bawah sini. Kalau dia breakdown 2120, cut loss ya. Untuk MDKA juga masih stabil ya gerakannya, jadi yang masih bisa lah dicicil, tapi ya tetap perlu hati-hati karena bisa aja dia merah dalam untuk besok ya. Idealnya belinya di mana? Idealnya belinya di 2200 sampai 2100 ini.
karena di atas ini juga ya lumayan tinggi ya, harusnya koreksinya dia sampai 2200 sini biar lebih aman dan mantulnya lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk MDKA. Indikator MACD juga masih terbentuk dead cross, garis biru juga masih mengarah ke bawah, tapi bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Ya kita lihatlah besok mampu nggak dia melanjutkan kenaikan, minimal bisa tutup di atas 2600. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan semua analisa saya ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Semua keputusan jual beli di tangan Bapak Ibu masing-masing. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, karena Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.